Nah, ini mungkin akan terjadi di Jatim nanti. Karena Mimin lihat memang untuk Jatim cukup banyak ya PKWU yang diakomodir itu sekitar 700-an kalau Mimin nggak salah ya. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan membahas terkait P3K Guru tahun 2023. Nah, ini karena ada beberapa teman guru yang meminta membahas masalah ini gitu ya. Nah, sebelum Mimin bahas masalah hari ini, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi kepegawaian dan kependidikan yang update dan terpercaya tentunya. Nah, malam ini Mimin akan membahas sebuah headline dengan judul Begini Nasib Guru PKWU pada Pembukaan P3K Guru tahun 2023. Apakah terancam tidak dapat formasi? Sebanyak ribuan guru lulus passing grade tanpa formasi P3K tahun 2021 dan 2022 yang melamar jabatan fungsional guru prakarya dan kewirausahaan atau PKWU terancam tidak terakomodir lagi pada seleksi P3K guru tahun ini. Ini dikarenakan usulan formasi P3K Guru 2023 untuk mata pelajaran PKWU sangat terbatas. Nah, ini tentu kabar yang kurang mengenakan ya bagi teman-teman yang memang sudah lulus passing grade untuk status P1 yang memiliki jabatan fungsional guru PKWU. Ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri ya yang lulus ya. Ini disampaikan oleh Bu Heti kepada JPNN kemarin, ini disadur dari JPNN. Menurut Bu Heti, bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengatakan untuk formasi guru bahasa Inggris dan PKWU saat ini statusnya banyak yang sudah berlebih. Nah, ini kabar buruk juga, karena menurut teman-teman dari Kemendikbud memang untuk mapel bahasa Inggris dan mapel PKW itu gurunya ternyata rasionya sudah berlebih. Sehingga tidak ada kuota lagi di sekolah-sekolah, kata Heti Kustrianingsih. Kemendikbud tengah merumuskan regulasi linearitas guru bahasa Inggris agar linier menjadi guru kelas SD sesuai dengan ketentuan Kurmer ya, kurikulum merdeka. Sebaliknya, untuk PKWU malah belum mendapatkan kebijakan serupa, sehingga merugikan guru honorer, ungkap Hesti. Hal ini tentu menjadi berita yang kurang mengenakan bagi guru yang telah lulus passing grade sebagai status P1 untuk formasi jabatan guru PKWU. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bu Nunu sebenarnya ya. Kalau teman-teman sempat melihat headline dari Bu Nunu beberapa waktu yang lalu, Bu Nunu memang mengatakan bahwa untuk bahasa Inggris itu sekarang lagi dipetakan untuk bisa sebagai guru kelas SD ya. Jadi teman-teman yang guru bahasa Inggris mungkin akan dipindahkan pindah ke sebagai jabatan fungsional guru kelas SD. Ini belum selesai ya karena masih memang proses pemetaan. Tapi memang untuk guru PKWU belum ada rencana untuk pemetaan tentunya ya. Jadi memang masih kabar yang belum tentu kejelasannya untuk nasib teman-teman PKWU. Kondisinya menurut Bu Heti kurang lebih seperti ini. Mereka harus turun prioritas menanggalkan status P1 dan bersaing dengan pelamar lainnya. Padahal P1 PKWU berlebih bukan kesalahan guru honorer. Jadi guru-guru KWU itu berlebih itu menurut beliau Bu Hesti bukan murni kesalahan dari guru honorer gitu ya. Bu Heti pun mengingatkan pemerintah bahwa pada seleksi P3K 2021 aturan yang dibuat tidak melihat mapel apapun. Semua guru honorer dipersilakan mendaftar, bahkan yang di daerahnya tidak membuka formasi pun boleh, ujar Bu Heti. Sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak linier di jabatannya, atau yang jabatannya tidak buka formasi, akhirnya mengambil formasi PKWU. Jadi ketika itu, misalnya guru A itu ingin mengambil jabatan fungsional yang sesuai dengan ijazahnya, tapi karena tidak dibuka, dan dia daftar di PKWU bisa, akhirnya mereka mendaftarnya di PKWU gitu ya. Setelah seleksi dilakukan, ternyata sebanyak 193.954 guru lulus PG tidak mendapatkan formasi P3K 2021 dan dijanjikan diprioritaskan di 2023 sambungnya. Namun kata Heti, setelah selesai seleksi P3K 2022 ternyata masih terdapat 62.645 guru lulus PG yang belum mendapatkan formasi. Nah, sebenarnya sebanyak ini itu sudah diakomodir di tahun 2022 ini ya. Tapi masih menyisakan 62.000 sekian yang belum selesai PR-nya. Maksudnya seperti itu. Mereka dijanjikan dituntaskan di P3K Guru 2023. Nah, ini benar ya.
Bu Nunu sendiri mengatakan sebenarnya tahun ini tetap menjadi prioritas bagi teman-teman yang memang P1 tetapi belum mendapatkan penempatan untuk saat ini. Jadi sebenarnya ini sudah dijanjikan oleh teman-teman Kemendikbud, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain sabar ya, dan membuka formasi yang sebanyak-banyaknya. Mau sampai kapan kami akan dituntaskan? Apalagi sudah ada informasi PKWU tidak bisa terakomodasi semua. Jadi PKWU ini tidak bisa terakomodasi semua. Saya kaget karena awalnya pikirnya aman-aman saja, beber Bu Heti. Bu Heti menyarankan Kemendikbud memetakan kembali formasinya sesuai ijazah P1. Kalau memang bisa lintas jenjang, itu akan membantu. Contohnya, guru PKWU bisa mengajar mapel produktif PKK ya. Ini ada PKK dan ada PKWU di SMK. Atau didistribusikan ke jenjang lain yang bisa dipetakan. Begitu harapan dari guru-guru yang sudah 2 tahun lebih menanti kepastian, ujar beliau. Jadi ini memang ada sedikit permasalahan terkait metode seleksi sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat, memang di seleksi P3K pertama, tahun pertama di 2021 itu banyak teman-teman yang bisa mendaftar di lintas itu ketika itu dibuka ya. Jadi tidak membaca bahkan Bapak Ibu itu ijazah apa dan mengajar apa. Ada beberapa mapel yang memiliki kewenangan mengajar. Sehingga ketika itu semua menumpuklah mengambil formasi PKWU. Nah, ini menyebabkan akhirnya guru yang lulus P1 untuk mapel PKW itu banyak sekali gitu ya. Sehingga menumpuklah untuk guru PKWU yang lulus PG gitu. Yang terdiri dari berbagai macam ijazah S1-nya. Berbeda-beda nih ijazah S1-nya gitu ya. Nah, metode ini diperbaiki pada seleksi tahun 2022. Di mana teman-teman P3 atau P4 itu ketika mendaftar harus linier dengan mapel yang diajarkan. Dengan ijazah juga. Kalau dulu membaca hanya ijazah, kalau sekarang membaca ijazah dan mapel yang diajarkan. Misalnya guru bahasa Inggris, dia tidak bisa mendaftar ketika itu kalau tiba-tiba di sekolahnya dia tidak dikasih jam bahasa Inggris. Misalnya dia mengajar bahasa Jawa di sekolahnya. Nah, itu nggak bisa mendaftar tahun kemarin ya. Karena ada pencocokan, minimal guru itu harus mengajar beberapa jam yang linier dengan ijazah S1-nya gitu ya. Nah, ini akhirnya jadi tren baru atau mekanisme baru di tahun 2022 kemarin. Nah, untuk PKWU, nah ini akan coba Mimin bahas ya, karena ada pertanyaan dari beberapa guru. Ini Mimin akan contohkan, ini adalah kurang lebih Mimin akan bahas terkait pemetaan P3K guru tahun 2023. Mimin akan jelaskan contoh dan kendalanya. Jabatan alih pertama guru prakarya dan kewirausahaan. Misal, total kebutuhan guru berdasarkan Dapodik. Jadi sebenarnya rasio untuk pemetaan guru tahun 2023 ini sudah murni diambil dari Dapodik ya. Jadi sangat disarankan suatu sekolah itu melakukan pengisian Dapodiknya yang sangat akurat karena ini berurusan dengan ABK ya, analisis beban kerja dan budgeting untuk formasi yang akan dibuka tentunya. P3K-nya diambil dari sumbernya dari Dapodik. Jadi kalau teman-teman akurat mengisi data Dapodik sesuai dengan kondisi yang real, berarti akan ditemukan data yang akurat juga sebagai dasar pembukaan formasi P3K. Misalnya di sebuah kabupaten kota atau instansi daerah, total kebutuhan guru berdasarkan Dapodiknya untuk mapel ke PKWU itu cukup diajarkan dengan 998 formasi. Di mana saat ini total PNS negerinya sudah 430, ditambah PNS yang ngajar di swasta 14, tambah lulusan P3K 2021 490 sekian, P3K 2022 49. Kalau teman-teman lihat sebenarnya ini tambah ini itu sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan gitu ya. Karena sudah mencukupi nih. Dari 900-an ini ditambah ini sebenarnya sudah harusnya tercukupi kebutuhan untuk guru PKWU. Nah, kalau teman-teman lihat, guru yang lulus PG 2021 yang akan menunggu formasi itu ada 896. Nah, pertanyaannya, kalau semua ini diangkat 896-nya, berarti ini sebenarnya sudah lebih guru ini gitu ya. Karena kalau ini ditambah ini yang sudah ada existingnya ini, itu sudah ribuan, sementara kebutuhannya 998 gitu ya. Nah, makanya misal di suatu daerah jumlah diusulkan tahun ini cuma 30, jadi dicicil sedikit demi sedikit ya. Dengan asumsi kan mungkin ada yang pensiun di tahun depan atau apa, makanya dicicil nih sedikit demi sedikit seperti itu gitu. Nah, ini adalah contoh untuk kasus daerah yang
mengusulkannya sedikit. Dia mempertimbangkan rasio udah cukup nih, karena ini sebenarnya sudah terakomodir dengan yang sudah PNS kemarin-kemarinnya, dan sudah pengangkatan dari 2021 400-an, 2022 49, tambah tahun ini 30 gitu ya. Nah, bagaimana untuk beberapa daerah yang sudah menjanjikan semua akan diakomodir? Misalnya di sini Mimin jawab Jawa Tengah. Misalnya untuk maksud Mimin adalah Jawa Timur ya. Jawa Timur itu kan Bukoviva mengatakan memang membuka formasi 6141, di mana P1 PKWU-nya itu diakomodir semua. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Misal, kalau di Jawa Timur itu lulus PG-nya ada 700-an lebih, sementara kebutuhannya misalnya hanya 900, kondisinya seperti ini, ditambah dengan yang ada-ada ini jadi masalah baru nih. Mungkin bisa diusulkan formasinya, tetapi nanti guru-gurunya akan ditempatkan di mana? Kalau rasio dapodiknya itu sebenarnya udah cukup. Jadi itu jadi pertanyaan yang cukup penting ya. Nah, benar Mimin setuju dengan pendapat teman-teman, memang harus dilakukan pemetaan ya, agar bisa dibagi-bagi formasinya gitu. Karena kalau semua ini diangkat, total kebutuhan ininya sudah cukup, malah bingung. Karena untuk PKWU berarti nanti justru kelebihan guru gitu ya. Kalau Mimin contohkan seperti ini saja, teman-teman bisa lihat kalau ini sudah diangkat, dimasukkan semua ke formasi ke sini, ini sudah berlebih ya. Jadi kebutuhannya yang harusnya 900-an ditambah ini udah 1000 lebih. Jadi mau ditaruh di mana guru-guru itu gitu ya. Karena jamnya pasti akan sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini mungkin akan terjadi di Jatim nanti. Karena Mimin lihat memang untuk Jatim cukup banyak ya, PKWU yang diakomodir itu sekitar 700-an kalau Mimin nggak salah ya. Sekitar 700-an formasi. Nah, 700 formasi untuk PKWU itu cukup banyak. Tinggal pemetaannya nanti apakah bisa diakomodir, dijejal-jejalkan ke dalam formasi-formasi yang membutuhkan, maksudnya ini ya. Misalnya sekolah A perlu berapa orang, sekolah B perlu berapa orang, nah, seperti itu. Jadi ini adalah untuk PKWU. Jadi memang harus dilakukan pemetaan karena memang statusnya berlebih. Kenapa berlebih? Karena yang lulus PG tahun 2021 PKWU tuh banyak. Karena semua jenjang linear ijazah yang bisa linear dengan PKWU boleh mengambil PKWU ketika itu. Sehingga numpuklah semua di PKWU. Jadi gitu ya. Jadi memang untuk teman-teman PKWU kendalanya seperti ini gitu ya. Jadi semoga pencerahan Mimin ini bisa memberi gambaran kepada teman-teman yang PKWU. Nah, PR-nya seperti apa? Nah, PR ini biar jadi PR-nya teman-teman Kemendikbud lah. Bagaimana membagi atau memetakan kembali untuk guru-guru PKWU. Apakah dikembalikan kepada ijazah S1-nya seperti kata Bu Heti, atau diberikan kewenangan mengajar lagi di Mapel apa? Nah, itu kan nggak tahu ya. Kita tunggu kebijaksanaan atau pemetaan dari teman-teman Kemendikbud. Nah, semoga informasi singkat ini Mimin ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin komen atau bercerita tentang ini, silakan ya, kita bahas secara bersama-sama di sini. Salam satu data.